Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John Tring datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Sungguh Minasa, dalam acara pembelajaran iman. Kita mulai dengan tanda salib lebih dahulu. Dengan Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amin. Apa yang kita pelajari hari ini? Kebetulan bulan ini adalah bulan Rosario, dan kemarin kita melihat beatifikasi, penggelaran santo dari Carlo Acutis, dan dia adalah penggemar do Rosario. Nah, itu jalan kekudusan. Dan sekalian di rumah, Rosario adalah senjata pertempuran melawan kuasa si jahat. Itu tema kita hari ini. Dari rumah sering Rosario jadi bahan tertawaan bagi banyak orang. Dianggap sebagai doa yang kekanak-kanakan, kampungan, doa yang tidak terpelajar. Kenapa? Nanti saya mengulang-ulang secara otomatis. Apalagi menyebut nama Maria, seolah kita berdoa kepada Maria, padahal kita harus arahkan pandangan kita kepada Yesus. Mari kita lihat. Betulkah? Apakah perulangan tidak baik? Dan sekalian memang dalam doa Rosario kita lakukan perulangan, mengulang-ulang, seperti bisa secara otomatis ya. Namun kalau kita perhatikan bahwa senyatanya ritme hidup kita juga berulang-ulang, perulangan, dan perulangan itu membentuk jati diri kita. Ada sarapan, makan siang, makan malam, ada istirahat siang, ada tidur malam, itu semua berlangsung otomatis. Dan itu bentuk diri kita. Bisa membosankan, tapi bisa juga diterima dengan penuh syukur ritme hidup kita itu. Kebosanan itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak sanggup jalani hidup. Sikap syukur menunjukkan bahwa setiap hal selalu dialami sebagai baru. Dan hal ini memberikan semangat. Doa Rosario merupakan ungkapan syukur atas hidup kita. Dan bukankah doa itu merupakan ungkapan syukur, saudara? Doa Rosario adalah perulangan. Namun kita mengulang-ulang kata-kata yang ada dalam kitab suci. Ini sekaligus juga menjadi sikap iman kita. Kata-kata pada bagian kedua dalam Salam Maria, yaitu Santa Maria Bunda Allah, adalah pengakuan iman kita akan kealahan Yesus. Doakan kami adalah sikap seperti Santa Elizabeth yang berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Maka itu juga sikap kita, siapakah aku ini? Suatu kesadaran bahwa kita orang berdosa. Dan karenanya kita mohon doa dari Sang Bunda yang adalah Bunda Yesus, Bunda Tuhanku. Dikata Elizabeth, siapakah aku ini sehingga Bunda Tuhanku? Itu juga ungkapan kita. Kita mohon agar doa kita seperti seorang pemungut cukai dalam Injil Lukas ya, bab 15 ayat 13. Ketika Yesus berkata bahwa orang itu menyadari diri sebagai orang berdosa. Kesadaran berdosa itu membuat seseorang didengar doanya, kata Yesus yang dalam Injil itu ya. Dalam ayat selanjutnya. Dengan demikian doa bukanlah pertama-tama susunan kata-kata yang indah. Doa merupakan ungkapan iman. Doa Salam Maria adalah firman di dalam kitab suci. Dan firman itu menghidupkan kita. Firman Tuhan harus menjadi sumber doa kita. Dengan berdoa Rosario, saudara, kita semakin menyadari kuasa firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Firman menjadi kekuatan kita. Firman Allah dikatakan juga adalah pedang roh. Itu Rasul Paulus katakan dalam umatnya, pada umat di Efesus.
bab 6 ayat 17. Doa rosari adalah firman yang selalu diulang-ulang dan merupakan pedang roh buat kita melawan jahat. Lalu bersama Maria kita buka diri pada Roh Kudus. Maria, Bunda Maria bersama para rasul naik ke ruang atas, begitu dikatakan dalam kitab suci. Dalam kisah para rasul, setelah Yesus naik ke surga, mereka dikatakan berdoa dengan tekun sehati dan sejiwa. Roh Kudus menaungi mereka semua. Roh Kudus adalah roh yang sama yang juga menaungi Bunda Maria ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ketika Maria mendengar kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dikatakan bahwa Roh Kudus turun atas dia dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungi dia. Dan itu mulai karya keselamatan, mulai inkarnasi Allah menjadi manusia. Hal yang sama juga terjadi pada peristiwa Pentakosta, yaitu Roh Kudus turun atas kita semua, atas Bunda Maria dan para rasul. Dan mereka semua dinaungi oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi. Dan mereka sungguh diubah menjadi manusia baru oleh Roh Kudus itu. Mereka dengan berani mewartakan Kristus dan menunjukkan hadirnya kuasa Allah dalam seluruh pewartaan yang mereka lakukan dan dalam perbuatan yang mereka lakukan. Saudara, berdoa rosari lalu berarti kita membuka diri untuk mengalami kehadiran Roh Kudus yang menaungi kita. Kita menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus sungguh menaungi kita dan seluruh hidup kita merupakan gerakan roh. Gerakan Roh Kudus. Kita sungguh menjadi alat dari Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita hidup secara baru. Bukan lagi hidup yang dikuasai oleh tarikan-tarikan dunia ini. Maka berdoa rosari bagi kita adalah membuat kita mengalami pembebasan dari jerat, khususnya godaan. Kemudian dengan doa rosari kita masuk dalam misteri Trinitas dalam menghidupinya. Seluruh doa rosario menunjukkan pengungkapan iman Trinitas. Dimulai dengan pernyataan credo. Sekali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria pada awal. Dengan ungkapan memuliakan Trinitas. Salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Dan setiap puluhan diakhiri dengan ucapan kemuliaan. Seperti pada pendarasan Mazmur dalam ibadat harian. Doa Kristiani memang berciri Trinitas. Rosario berciri iman Trinitas. Seluruh doa Kristiani harus membuat kita semakin menghayati iman akan Tritunggal Maha Kudus. Hidup kita bersandar pada kuasa Allah Tritunggal yang adalah sumber iman, harapan dan kasih. Kita semakin menyadari betapa kuasa Allah sungguh nyata. Melalui doa rosario kita semakin menyadari iman kita akan Tritunggal Maha Kudus. Dan semakin menyadari misteri Tritunggal Maha Kudus, kita dijauhkan dari kesesatan iman. Sesat iman membuat kita mudah jadi tempat bercokolnya perbuatan sesat. Rosario menghindarkan kita dari kesesatan hidup. Kemudian kita masuk dalam kesadaran akan kuasa Allah. Saudara, melalui doa rosari memang kita menyadari bahwa kuasa Allah itu sungguh nyata. Melalui doa rosario kita mengalami seperti Bunda Maria, betapa kuasa Allah sungguh menaungi kita. Bunda Maria menunjukkan pada Kidung Magnificat, yaitu bahwa Allah memperhatikan orang yang rendah, bahwa ia memperlihatkan kuasanya, mencerai-beraikan orang yang congkak, yang berkuasa diturunkan dari tahta dan seterusnya.
Kirim Magnificat menunjukkan kepercayaan akan kuasa Tuhan yang sungguh nyata. Dengan mengucapkan doa rosario, kita memang menanamkan dalam hati kita kepercayaan kita akan kuasa Allah yang demikian nyata. Sifat perulangan doa rosario adalah meditasi. Melalui meditasi kita camkan kuasa Allah itu. Melalui peristiwa-peristiwa keselamatan yang kita renungkan. Peristiwa sedih, peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa mulia. Ini semua peristiwa keselamatan yang dalam kitab suci. Apa yang kita renungkan mempengaruhi seluruh pikiran kita. Seluruh pikiran kita berada dalam firman Tuhan yang menghidupkan. Hati dan pikiran kita sungguh kita arahkan pada kuasa Allah, saudara. Dan seperti Bunda Maria, bagi kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kita percaya. Bagi kita bermakna bahwa melalui doa rosario tumbuh keyakinan seperti Bunda Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bila tak ada yang mustahil baginya, maka tidak salah untuk berseru kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh umat Kristiani di Eropa pada abad ke-16. Ketika Eropa mengalami ancaman yang amat dahsyat dari kekuatan lain yang bisa menghancurkan kebudayaan dan peradaban mereka dan bisa menghancurkan Kristianitas. Melalui doa rosario muncul sikap bahwa kita hanya bersandar kepada Tuhan dan jangan andalkan manusia. Seperti yang kita dalam Mazmur 118 ayat 8 ya. Saudara, ini yang menjadi manfaat dari pertumbuhan iman kita akan Allah yang berkuasa. Oleh karena berdoa rosario, kita mengalami bahwa Tuhan dalam setiap yang kita lakukan. Dan kita sadari bahwa Tuhan nyatanya bekerja. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur bahwa sia-sialah manusia bekerja bila Tuhan tidak turut bekerja. Dan serahkan seluruh hidup kita di dalam kuasa Allah, maka kita percaya bersama Bunda Maria bahwa tak ada yang mustahil. Apa yang kita hadapi sekarang ini? Yang kita hadapi adalah musuh-musuh jiwa kita. Musuh-musuh ini menjatuhkan kita dalam kesepian, menjatuhkan kita dalam kesendirian, ketakutan, keputusasaan, yang semuanya bisa menjatuhkan kita ke dalam yang namanya godaan, kedosaan yang berat. Dengan berdoa rosario kita hadapi tekanan-tekanan kuasa jahat yang mencoba menghancurkan jiwa kita. Maka apa yang kita alami ketika doa rosario? Satu, kita memiliki pedang roh untuk kalahkan serangan musuh yang culas dan penuh khianat. Yang kedua, kita menjadi alat Roh Kudus. Kita pertama-tama kenal batin kita, bahwa batin kita diterangi dalam upaya menjadi kudus. Roh Kudus yang memberikan kita daya-daya rohani. Yang ketiga, kita dijauhkan dari kegiatan kesesatan berpikir, sesat berhidup, dan sesat iman. Itu rosario. Dan yang keempat, kita akan alami bahwa kita berada dalam kuasa Allah yang membebaskan kita dari situasi yang menekan. Apa situasi menekan itu? Yaitu bahwa kita jatuh dalam dosa, berada dalam kesulitan hidup yang mengerikan. Amin. Saya Pastor Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Kepala Suku Minasa. Semoga kita senantiasa berdoa rosario untuk kalahkan kuasa jahat. Rosario adalah senjata kita. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Ini Pak Atis, Ed Fili, Ed Susanti. Amin.